selama ini di Indonesia kalau kita dapat undangan secara umum pengantinnya dipajang itu Ustaz, dan undangannya pasti bercampur antara laki dan perempuan. Nah, bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, kalau kursinya kurang otomatis jadi pada makannya berdiri Ustaz. Ini yang memang masalah. Ada kemungkaran-kemungkaran yang kalau kita bilang dalam istilah sekarang di Indonesia ya, perkara yang tidak bisa dihindari. Di mana-mana ada kemungkaran tersebut ya. Meskipun disebut oleh para ulama dalam buku-buku fikih, namun sekarang tidak bisa dihindari. Contoh sederhana seperti musik. Musik ini ya bukan cuma di walimah, ya. Kita di mana-mana dengar musik, di bis dengar musik, di pesawat dengar musik, ya. Masuk mall dengar musik, ya. Oleh karenanya masuk restoran dengar apa? Dengar musik, ya. Maka kalau kita bisa masuk ke restoran meskipun ada musik, kita bisa. Kita naik pesawat ada musik, kita bisa. Ya. Kenapa walimah kita tidak bisa? Kenapa hanya khusus walimah kita harus tinggalkan walimah? Makanya Allah alam besok saya lihat kalau ini seperti hanya mungkarannya cuma musik ya, bukan penyanyi dangdut jarang, tidak semua orang hadirkan. Tapi kalau sekedar musik, di mana-mana ada musik, mudah-mudahan tidak mengapa karena ini mata bihi balwa yang semua orang merasakannya. Sama seperti ikhtilat. Ikhtilat juga nggak bisa kita hindari. Kita ke pasar juga ikhtilat, naik pesawat juga apa? Ikhtilat. Kalau kemungkarannya aja ikhtilat ya, mudah-mudahan tidak mengapa karena tidak bisa kita hindari. Tapi kemungkaran-kemungkaran yang tidak wajar, yang tidak biasa, seperti minum khamar, ya, seperti dangdutan, ya, seperti hal-hal seperti tadi, maka kita tidak boleh hadir. Ya. Kecuali kata para ulama, kecuali ya, seperti orang yang ustadz, ya, seperti ustadz, ya, khawatir kalau dia hadir orang menyangka ustadz membolehkan hal tersebut, maka sebaiknya dia nggak usah apa? Dia nggak usah hadir. Ya. Jadi sebenarnya hukumnya haram saya katakan, hukumnya. Tapi kita katakan tadi ini maksiat di mana-mana, ya. Maksiat di mana-mana. Makanya kalau kita bilang saya walimah tidak mau hadir, ya tapi ente naik pesawat ada musik ente naik ya. Ya kalau gitu ya sudahlah mau diapain ya. Sama ikhtilat. Ikhtilat juga di mana-mana sekarang walimah ada apa? Ikhtilat, enggak campur laki-laki perempuan. Tidak bisa kita hindari. Tapi ya sudahlah kita di Indonesia. Beda kalau kasusnya di Saudi. Saudi ada begitu enggak karena hukum asal orang-orang tidak begitu. Hukum di mana restoran enggak begitu, di bis enggak begitu, di pesawat enggak begitu ya. Di mana-mana enggak begitu ya. Maka kalau ada yang bikin acara seperti itu, kita masih bisa menjalankan sunnah. Enggak. Saya enggak mau. Kenapa? Acara kemungkaran. Tapi kalau saya bilang di Indonesia ya rata-rata orang seperti itu. Mudah-mudahan tidak mengapa. Mudah-mudahan wallahu alam bisawab ya. Saya berharap tidak mengapa. Tapi kalau antum mau menghindar ya itu hak antum karena itu ada kemungkaran. Wallahu alam bisawab. Ada yang bertanya lagi? Adapun makan berdiri kalau memang tidak ada kursi, hukum makan berdiri, minum berdiri hukumnya boleh. Sunnahnya adalah duduk, tapi makan berdiri, minum berdiri, pendapat yang rajih tidak mengapa. Apalagi kalau dalam kondisi demikian ya. Tapi ada yang bertanya lagi? Ya, kasih mic. Tapi seandainya misalnya seorang ke walimah, terus musik-musiknya ya mempengaruhi dia, maka jangan dia datang ya. Contohnya diputar lagu lama ya. Ya. Tenda Biru misalnya lagu Tenda Biru. Aduh saya kalau gitu saya nostalgia, jangan dia datang. Agama dia hendaknya dia apa? Selamatkan ya. Tapi kadang cuma lagu-lagu gambus atau apa ya. Saya bilang ya di mana-mana juga ada seperti itu ya. Tapi kita segera datang kemudian doakan cabut, enggak usah lama-lama. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hukum yang menempatkan kotak gitu Ustaz ketika walimahan. Sebenarnya walimah itu lebih cenderung kepada perkara tradisi. Kalau tradisinya seperti itu, saling tolong menolong ya, enggak ada masalah ya. Karena Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW bikin walimah, maka sebagian sahabat datangkan makanan. Nabi rupanya tidak cukup. Maka sahabat datangkan ini, Nabi suruh buka, akhirnya dibantu oleh para sahabat kemudian bikin apa? Walimah. Jadi walimahnya Nabi dibantu oleh teman-teman para sahabat. Sebenarnya kan uang itu adalah uang mungkin untuk mengurangi beban apa? Walimah ya. Ya, jadi tradisi ini wallahu alam saya tidak memandang suatu yang haram ya. Tradisi ini boleh-boleh saja, tetapi yang tidak boleh tadi kalau dilihat wah ini kok enggak datang enggak, itu yang jadi masalah. Kalau tradisi itu mengantarkan kepada orang yang datang tidak bawa amplop dicela, maka ini tidak boleh seperti ini. Ya, berarti benar-benar kita meminta, ya benar-benar kita menuduh orang yang tidak padahal tidak wajib untuk memberi apa? Sumbangan. Ya, orang walimah kita yang tanggung, orang makan silahkan. Kalau enggak bawa amplop enggak ada masalah ya.
Tapi seandainya tidak sampai pada derajat tersebut, hanya ingin bantu kasih hadiah, tempat hadiah ya, itu tidak mengapa ya. Tidak mengapa. Karena katanya ada, saya dengar berita sebagian orang, jadi kalau dia walimah, dia daftarin itu. Si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Nanti karena kalau dia diundang, dia kasih segitu juga ya. Nah, itu enggak perlu kalau sampai seperti itu ya. Karena bisa jadi orang itu baik, pas kita undang lagi susah, kita enggak tahu ya, lagi enggak punya ya. Tapi kalau terbuka yang mau kasih hadiah, kita siapkan tempatnya. Karena enggak enak kita kasih di depan orang juga, terkadang dia apa? Dia malu ya. Terbuka aja kasih depan, yang mau kasih hadiah silakan ya, enggak ada masalah. Baik, ada lagi yang bertanya terakhir? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apanya walimah apa? Oh, undangan dulu baru walimah, baru akad. Mudah-mudahan tidak mengapa, karena ini kata para ulama cenderungan kepada tradisi lebih kuat daripada aturan syar'i ya. Yang penting walimah tidak melanggar apa aturan syar'i. Jadi kalau mereka ajukan sebelum akad ya tidak apa-apa insyaallah taala ya, tapi seharusnya sebaiknya setelah apa? Setelah akad.